Lagi sama gua Lucky ID ya. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Buat kalian juga yang baru gabung, selamat datang ya guys. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Martyr Back chapter 5906. Di sini diceritakan jalan Chunyang adalah satu-satunya lintasan dalam umat manusia saat ini, dan itu adalah pusat pasukan manusia. Dan makna simbolisnya lebih besar daripada peran menyerangnya sendiri. Kecuali untuk pertempuran pertama yang tidak kembali ke kebiasaan, gangguan yang agung ini pernah berkonfrontasi dengan tentara tinta karena bertanggung jawab atas pesangon. Selama bertahun-tahun dalam setiap perang selalu keluar dari medan perang. Sampai saat ini celah gangguan datang dan banyak harta manusia di celah itu mekar. Dan mereka membombardir garis pertahanan musuh tertentu. Serangan yang kejam dan terus-menerus kerap merobek garis pertahanan itu. Kesenjangan pasukan King yang di dekatnya sekarang mengambil keuntungan dan kekosongan. Gemetar dalam fight yang membunuh. Orang-orang tinta yang kuat dengan cepat memperhatikan situasi di sini. Dan sekarang lebih dari selusin pesudu Loyal Lot bergegas pada saat yang sama. Ratusan tokoh di Chunyang Pass juga naik ke langit untuk menyambut para pesudu Loyal Lot itu. Ini adalah semua peringkat ke-8 dari umat manusia yang telah duduk di jalur Gunung Pureyang dan bertanggung jawab untuk menjaga pengoperasian jalur Pureyang. 8 terang ini sendiri pasti tidak akan dapat menghentikan begitu banyak pesudu Loyal Lot, tetapi di belakang mereka adalah Pureyang yang bisa sangat membantu. Masih mungkin untuk tidak berbagi hidup dan mati dengan pesudu Loyal Lot, tapi untuk menahan dan menunda. Kedua belah pihak dengan cepat saling berhadapan dan cahaya teknik rahasia dan harta rahasia terus berkembang. Di sisi medan yang besar, di medan yang dipimpin oleh tentara pembakaran bulan, para prajurit dan prajurit dari dua suku terus-menerus saling berhadapan. Namun di bawah pertahanan ketat orang-orang tinta selalu sulit untuk tentara pembakaran bulan untuk menembus terobosan dan tidak dapat membuka garis pertahanan orang-orang tinta. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu tidak masuk akal. Hanya dengan merobek garis pertahanan yang ketat ini, umat manusia dapat memiliki ruang untuk bermain dan dapat mengemudi lurus ke depan dan membunuh lebih banyak klan tinta. Dalam konfrontasi sengit, ras tinta berulang kali memukul mundur ras manusia ofensif dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada saat tertentu, klan tinta di garis pertahanan tiba-tiba menemukan bahwa serangan secara terus lebih lemah. Ketika dia bingung, dia melihat bahwa pasukan Terran yang pada tiba-tiba berpisah dari sisi ke sisi. Selusin kapal perang Terran jelas berbeda dari kapal perang biasa itu muncul, dan di belakang selusin kapal perang, sebuah kapal yang besar mengikuti, perusak. Pembangkit tenaga listrik Etismo yang bertanggung jawab atas garis pertahanan ini mengakui sekilas bahwa kapal perang itu adalah penghancur tinta yang dibangun oleh umat manusia. Ekspresi mencurigakan muncul di mata ras tinta yang kuat ini. Dia bertarung satu sama lain berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ras manusia mendorong penghancur tinta ke depan medan perang. Di masa lalu, kapal perang khusus ini adalah berbaris di belakang medan perang prajurit ras manusia dalam formasi melindungi. Bagaimanapun, kapal perang semacam ini sendiri tidak digunakan untuk menyerang dan menjebak, tetapi untuk tujuan lain. Pada niat Terran membawa perusak itu, pada saat berikutnya pembangkit tenaga listrik klan tinta tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan kepanikan besar tiba-tiba muncul di wajahnya. Pikiran spiritualnya melonjak dan dia meraung, "Jangan biarkan mereka mendekat, ledakan mereka untukku." Serangan luar biasa datang ke arah kapal perang Terran. Selusin kapal perang di depan kapal perusak mendesak kekuatan lingkaran pelindung secara ekstrim. Mereka juga dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat dan kapal perang pecah berkeping-keping. Anggota tim kecil di kapal perang menghilang. Lebih banyak serangan datang ke arah penghancur tinta dan susunan pelindung pada penghancur tinta menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Segera 8 yang dia korbankan sebelumnya. Dia juga pasukan klan batu kecil di bawah 30 juta dan peringkat ke-8. Suku-suku batu kecil ini terus-menerus mengalir keluar dari alam semesta kecil dan tinggal di tubuh dewa roh raksasa hitam. Ketika kata-kata roh raksasa tinta jatuh, yang jelas bahwa
Lingkungan gelap dan tak terbatas menjadi lebih gelap. Ini sebenarnya perasaan yang sangat aneh, sama seperti orang biasa berada di lingkungan di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dan lingkungan yang gelap tidak bisa lebih buruk, tapi Yangke baru saja melahirkan perasaan ini. Di berikutnya dia memperhatikan bahwa alam semesta kecilnya sendiri bergetar hebat dan pintu yang terbuka mau tidak mau ditutup. Yang terkejut dan dengan cepat memeriksa dirinya sendiri dan terkejut menemukan bahwa di Gyeonggi-kun pohon dunia mengayunkan tubuh pohon, menopang sepotong perlindungan tak terlihat, dan di luar lapisan perlindungan ini ada murni tinta yang belum pernah terlihat sebelumnya. Power ingin membobol. Ada pohon anak untuk menyakil Gyeonggi-kun. Gyeonggi-kun bulat dan tanpa cacat dan tidak diserang oleh kekuatan eksternal. Ini sama dengan efek 4 pilar Gyeonggi-kun dan bahkan lebih kuat dari 4 pilar Gyeonggi-kun. Karena Yangke memiliki Zisu, dia tidak pernah terganggu oleh erosi Mozili. Karena Mozili tidak dapat menembus kota Zisu. Kekuatan Mo dan perlindungan subtre seperti tombak dan perisai. Ketika perisai berlindung cukup kuat, serangan tombak tajam dapat diabaikan. Di masa lalu, perisai berlindung subtre dapat dengan mudah memblokir erosi kekuatan tinta. Yangke sendiri bahkan tidak merasakannya. Di lingkungan yang penuh dengan kekuatan tinta yang ditakuti orang, dia bisa mendobrak dengan tidak hati-hati, tidak perlu khawatir terkikis oleh kekuatan tinta. Tapi kali ini dia dengan jelas merasakan bahwa perisai pelindung pohon berada di bawah tekanan. Ini tidak terduga lagi menunjukkan betapa kuatnya cara yang dilakukan Dewa Raksasa Hitam untuk melawannya. Ini membuat Yangke tidak bisa tidak memikirkan teknik rahasia Master Raja dan klanmu. Ras manusia tidak pernah tahu bagaimana teknik rahasia Master Raja klanmu digunakan. Yangke juga menghadapi teknik rahasia Master Raja secara langsung dan oleh seorang raja, tetapi karena kota Raja Zisu yang perwakilan Wen Xinlian, teknik rahasia raja itu tidak berpengaruh pada dia. Pengetahuan ras manusia tentang teknik rahasia raja sangat terbatas pada saat tahu bahwa teknik rahasia ini hanya dapat ditampilkan oleh kekuatan Raja Master. Teknik rahasia diam dan diam ketika dilemparkan. Mantan ras manusia yang ditarikan oleh teknik rahasia raja bukanlah kelas 9. Tidak dapat menolak, bahkan produk 8 merek paling junior pun akan langsung bertinta. Soal itu pasukan Tiran menghadapi orang-orang di wilayah udara. Orang-orang mengandalkan teknik rahasia raja untuk memasukkan beberapa ras manusia ke 8 peringkat. Memungkinkan mereka untuk menyelinap ke tanah leluhur Roh Kudus di kedalaman langit yang hancur dan kemudian membangunkan Dewa Raksasa Tinta. Dan hanya itu, Tiran dikalahkan dan harus menyerahkan wilayah udara. Namun kekuatan teknik rahasia raja itu kuat. Tetapi jarang raja akan mengambil inisiatif untuk menggunakannya, karena begitu teknik rahasia itu ditampilkan, kasur akan sangat rusak dan kekuatannya akan turun. Jadi kecuali medan perang saat kacau, umumnya raja tidak memiliki kesempatan untuk melakukan teknik rahasia ini.